Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Satoni, Kepala SMK Negeri 1 Panajam Pasir Utara, dalam hal ini sebagai tuan rumah. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu mitra industri yang hari ini berkenan hadir. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kepala SMK negeri maupun swasta yang hadir pada pagi hari ini, dan seluruh peserta workshop yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita manjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita semua bisa hadir bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, tempat yang berbahagia ini. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pada hari pembalasan nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, secara umum di Kalimantan Timur ini memang masih kondisi COVID. Pergub Peraturan Gubernur Kalimantan Timur menyatakan bahwa pandemi COVID ini diberlakukan sesuai dengan Pergub itu sampai dengan 31 Desember. Artinya apa? Artinya bahwa kita yang ada di sekolah itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka sampai dengan 31 Desember. Dan itu juga belum mutlak. Kita lihat perkembangannya nanti. Kalau toh misalnya sebelum tanggal 31 Desember itu sudah kondisi sudah baik, itu akan dipertimbangkan. Tapi sampai lewat tanggal 30 Desember kondisinya belum memungkinkan, juga nanti kemungkinan akan diperpanjang lagi. Kita semua berdoa, berharap mudah-mudahan pandemi ini semuanya bisa cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal kembali. Bapak-bapak, ibu sekalian, betapa beratnya atau hebatnya dampak daripada pandemi COVID ini, karena di semua lini, terutama kita yang ada di dunia pendidikan, bagaimana mutu pendidikan itu begitu drop, ya, kualitas pendidikan itu drop. Pada saat ini kualitas itu nomor 2 atau nomor sekian lah dibanding dengan kesehatan itu yang diutamakan, keselamatan dan kesehatan itu yang diutamakan. Dan untuk kualitas prestasi dan sebagainya itu dalam tanda kutip bisa nomor 2. Kenyataannya seperti itu, tapi keselamatan, ya, keselamatan jiwa manusia itu yang diutamakan. Dari dampak tersebut, di tingkat sekolah yang paling kena imbasnya adalah SMK. Karena apa? Karena SMK itu mengajarkan keterampilan, dan keterampilan itu harus dilatih dengan skill, dengan praktek. Kalau SMK tanpa praktek, tentunya juga jadi sama aja dengan SMA. Jadi teori-teori, mempelajari buku, hafal, tapi kalau tidak praktek ya percuma aja, karena skillnya itu karena dilatih dengan praktek. Kalau di SMK itu kan teori, prakteknya lebih besar lagi, ya kan, kayak gitu, supaya kita bisa membekali siswa itu dengan keterampilan. Bapak-bapak, ibu sekalian, berkaitan dengan kondisi pembelajaran di Kaltim ini, memang ada beberapa keluhan, kemudian dicari penyelesaiannya. Bagaimana
kita ini sudah mulai bulan 3 sampai dengan sekarang kita belum bisa melaksanakan kegiatan cara tatap muka. Maka ada beberapa hal yang sudah diinisiasi, yaitu kemarin pada 2 minggu yang lalu atau kapan tuh diadakan rembuk pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Di sana kita menghadirkan elemen-elemen yang berkaitan dengan atau yang peduli dengan pendidikan. Salah satu rekomendasi dari hasil rembuk tersebut diharapkan nanti mulai tanggal 1 Januari atau mulai tahun depan itu bisa dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan aturan-aturan tertentu. Walaupun kondisinya seperti ini, tapi diusahakan bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan aturan-aturan tertentu. Tentunya tidak seperti yang normal, tapi dengan aturan-aturan dalam hal ini protokol kesehatan COVID tetap diberlakukan. Kemudian ditambah lagi seminggu yang lalu di tingkat DPR mengundang kita semua yang pemangku pendidikan, diundang oleh DPR. Isinya adalah mempertajam usulan daripada rembuk nasional itu, ya. Jadi insya Allah nanti pada bulan Januari, tapi masih masih dicari caranya bagaimana, masih dirumuskan bagaimana caranya sehingga nanti pada bulan Januari tahun depan bisa dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Utamanya yang paling menunggu ini adalah dari SMK, ya, dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Bagaimana dampaknya pendidikan di SMK ini kalau tidak segera dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka? Contohnya siswa-siswa mau praktek industri juga harus sekian syarat yang harus dipenuhi. Harus izin orang tua. Kemudian dari industri itu banyak yang belum bisa menerima, ya. Mengaturannya memang seperti itu. Kemudian dari elemen-elemen masyarakat, misalnya kita melaksanakan praktek industri, kemudian ada masyarakat menyoroti kenapa sekolah itu bisa turun dan sebagainya. Itu sangat banyak sekali tantangannya. Kemudian apalagi kalau misalnya itu mencuat sampai di media dan sebagainya, kita berniat baik, ya, kita akan berniat baik. Ada beberapa sekolah itu yang keinginan sekali untuk mendatangkan siswa untuk melaksanakan praktek di sekolah, tapi nyatanya kalau sudah mencuat di media, lebih baik ditunda dulu, karena itu kalau sudah mencuat itu nanti akan banyak risikonya, faktor yang yang menjadikan dunia pendidikan itu tercoreng. Padahal tujuan kami tahu semua kepala SMK itu kepingin, Pak, saya ini bisa kok melaksanakan pembelajaran tatap muka, terutama praktek, kami sanggup untuk melakukan memenuhi protokol kesehatan tuh. Saya tahu tuh keluhannya itu pasti seperti itu. Saya sanggup, Pak, saya sanggup. Tapi aturannya belum bisa. Kita dibatasi dengan aturan, kemudian itu juga ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri. Di tingkat 2 itu kan masing-masing ada kepala daerahnya yang dia tuh berhak, boleh atau tidak itu dia berkuasa di daerah tersebut. Kemudian Pak, ini sebagai referensi kami, selamat datang Bapak-bapak, silakan. Ya, selamat datang Pak. Silakan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk hal pembelajaran tatap muka, kami beberapa hari yang lalu kami sempat melaksanakan kunjungan ke Kota Malang, Pak. Jadi di Kota Malang itu ternyata sudah ada pembelajaran secara tatap muka.
Kami di Malang itu sudah ada Pak dengan aturan, dan itu sekolahnya banyak yang sudah melaksanakan itu. Kami juga heran, kaget, padahal di Jawa Timur kalau kita mendengar di TV dan sebagainya itu kan ngeri ya. Jawa Timur pokoknya kita jangan sampai berkunjung ke Jawa Timur dan sebagainya. Ternyata di sana sudah banyak melaksanakan pembelajaran secara tatap muka Pak. Itu aturannya itu memberikan peluang kepada pemerintah daerah tersebut. Kalau di Malang kemarin khususnya kami banyak berdiskusi, kenapa kok bisa? Itu kita disyaratkan dengan kepala cabang itu membuat organisasi, kemudian disetujui oleh wali kotanya. Itu aja, wali kota membolehkan, kemudian kepala cabang aja, nggak usah sampai ke dinas Pak kalau di Malang itu, dan persetujuan orang tua itu yang paling penting. Itu aja. Kalau di sana lebih gampang. Oh begitu Bu ya. Oh iya. Jadi masing-masing daerah itu mempunyai aturan sendiri. Kemudian di Batu, kalau orang Jawa itu Batu Pak ya. Di kota Batu itu aturannya beda lagi. Jadi gugus tugas bersama Satpol PP bersama dinas cabang itu melaksanakan verifikasi ke masing-masing sekolah. Misalnya contoh di sini SMK 1 PPU mau melaksanakan itu diverifikasi dulu, ditinjau di sekolah. Ini memenuhi dan sebagainya. Kalau dapat rekomendasi langsung silahkan. Nah, ya kita berharap di Kaltim itu seperti itu. Jadi tidak diberlakukan sama semua karena masing-masing tempat, masing-masing daerah itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Kami berharap itu nanti mungkin nanti disampaikan ke kepala dinas dan sebagainya, karena kami kunjungan kemarin mengajak ibu sekretaris supaya memperkuat. Jadi kami dari 6 cabang wilayah itu mengadakan studi banding itu bagaimana kita itu kan mendengar keluhan daripada sekolah-sekolah, terutama dari kepala SMK itu, bagaimana dia menyampaikan kepada kami, Pak kami ini saya jamin Pak bisa. Jangan jamin-jamin tapi aturannya belum ada. Aturannya belum ada. Terus dari pihak sekolah itu membandingkan Pak. Itu Pak yang berkerumunan, sekolah siswa itu dilarang bersekolah, tapi di luar dia itu jalan kerumunan di mana-mana. Boleh. Sekolah yang mengadakan tatap muka dengan aturan yang ketat, ditungguin guru, kok enggak boleh? Kan itu kan bertolak belakang gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang kita tapi aturannya belum boleh, itu aja Pak kita itu. Belum dibolehkan oleh pemerintah daerah. Nah, itu harus ada terobosan-terobosan. Di Jawa Timur yang begitu dalam tanda kutip masif ya di sana itu banyak kabupaten kota. Tapi kalau yang di Surabaya belum bisa Pak. Tapi di kabupaten-kabupatennya itu banyak yang sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kita berharap nanti pada 1 Januari sudah diperbolehkan, tapi dengan aturan-aturan yang tertentu. Dan kami mohon dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Misalnya itu nanti diberlakukan per daerah, juga kami dukungan. Masing-masing sekolah itu kondisinya berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Di perkotaan mungkin perketat, tapi kalau yang di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan itu aman-aman saja, insya Allah aman-aman aja. Bapak-bapak, ibu sekalian, kemarin ya dari Dirjen Vokasi ya sudah kesini. Bagaimana beliau itu memikirkan SMK itu bagaimana? SMK itu kan siap kerja, mutunya ke SMK bisa, SMK hebat. Artinya apa? SMK, lulusan dari SMK itu kan harus siap kerja. Dengan kondisi yang disampaikan Kepala SMK 1, sekian persen, sekian ribu tenaga kerja pengangguran itu dihasilkan lulusan SMK. Maka Kementerian Pendidikan baik itu tingkat pusat, tingkat provinsi itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana pengangguran yang ada di data itu bisa ditekan, diturunkan. Maka Direktorat itu mempunyai berbagai program Pak ya, berbagai program yang diluncurkan ke SMK.
sampai kepala sekolahnya itu loh ditatar bagaimana untuk membuat sekolah itu membuat industri dan sebagainya. Jadi menghasilkan barang bagaimana? Ini Bu Leli ini ditatar di sana. Ya, Bu ya. Jadi membuat produk yang bisa dikembangkan di sekolah. Sampai kemarin datang ke sini kunjungan ke industri dan sebagainya, itu kita apresiasi. Jadi kita yang ada di daerah itu menyambut, jadi dari pusat memberikan program dan kita menyambut, dan alhamdulillah sekolah-sekolah itu dari pusat memberikan bantuan program dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi kita bisa, kalau ada uangnya itu kan bisa melaksanakan. Kalau cuma dikasih tahu gini tolong kamu, nggak bisa jalan Pak. Kalau nggak ada modalnya, ya kan? Kamu harus begini, harus begini, bikin gini. Kalau nggak ada dikasih modal ya cuman teori doang ya. Tentu saja iya aja, tapi pelaksanaannya juga cuman teori, nggak bisa mengembangkan. Inilah perbedaan. Jadi kepala SMK itu lebih berat bebannya daripada kepala SMA. Karena apa? Kalau SMA itu meluluskan ya sudah lulus, kamu mau kemana, mau kuliah, mau apa. Tapi kalau SMK punya beban, siswa saya ini sudah bekerja kah, siswa saya di sini kah, di sana, tentu kan dipantau terus ya datanya itu ya. Kalau ada lowongan kerja peluang itu dipanggil, kamu mau nggak ini dan sebagainya. Ini tujuan dari program itu kan Pak. Jadi kita tidak bisa melepaskan seperti itu aja. Jadi SMK itu walaupun sudah siswanya itu susah, tapi masih punya kewajiban. Artinya apa? Masih punya beban sesuai dengan program di sini. Ya. Jadi kami berharap kepala SMK ini tetap aktif mendata siswanya, ya, mendata siswanya. Kemudian setiap ada bursa kerja, setiap ada peluang itu tolong disambut. Kita yang duluan nyambut gitu, SMK lulus SMK. Karena apa? Karena SMK itu kan ke dunia kerja. Jangan sampai ada peluang ini duluan masuk SMA dan sebagainya. Kami berharap, dan siswa ini kalau dites itu kami berharap dia yang lebih kompeten daripada SMA. Lucu misalnya di tes akuntansi di satu perusahaan yang lulus itu SMA dibanding dengan SMA, kan lucu kan? Karena SMK dia kan kompetensinya di situ. Nah, itu harapan kami. Itulah Bapak, kalau SMA itu tidak praktek ya gitu, nanti kalau SMA nanti tes dengan SMA ya kalah karena cuma teori-teori saja. Tapi dengan praktek insya Allah SMK itu akan lebih unggul lagi. Kepada SMK Imbas Pak ya tadi ya, itu kami berharap lebih serius mengikuti ini. Ikuti, siapa tahu ya dengan Bapak Imbas itu mengikuti programnya gini, nanti bisa mengajukan proposal ke direktorat. Dan kami berharap ya Pak Tony sebagai kepala SMK 1 terus mendorong dan menilai atau ya memonitoring sekolah Imbas itu siapa yang aktif dan sebagainya. Itu nanti kami berharap Pak Tony memberikan dalam tanda kutip rekomendasi, ini loh Pak, ini yang perlu diberikan bantuan dan sebagainya ya. Terus kami punya harapan, punya senang nanti kepala SMK terutama negeri itu di awal tahun bersilaturahmi ke direktorat. Pak, program apa yang ada di direktorat itu yang bisa kami ambil? Nanti insya Allah saya yang memimpin ke sana ya. Jadi kita ke sana. Pak, kami punya SMK, direktorat itu banyak sekali Pak. Di sana itu kadang-kadang sampai dah habis uang itu. Apalagi pada pandemi ini uang itu berlimpah di sana karena diperlakukan 20% itu di sana. Apalagi pandemi ini banyak yang nggak tersalurkan karena sekolah dalam menyambut itu kurang proaktif
Jadi nanti pada awal tahun anggaran kita ke sana, kita silaturahmi, Pak kami program ini, apa yang bisa kami ambil? Ini apa direktorat yang bisa ditujukan kepada kami siap melaksanakan, ya. Itu harapan kami semua. Bapak-bapak, Ibu sekalian, marilah kita selalu berusaha untuk bisa meningkatkan pendidikan yang ada di Kalimantan Timur, terutama di Balikpapan dan Menajam, karena wilayah saya di wilayah 1, cabang dinas pendidikan 1 itu menyakup wilayah kerjanya Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Kepada panitia kami ucapkan terima kasih. Jadi ini adalah yang kedua Pak ya. Yang pertama pada saat penyusunan program kami juga alhamdulillah bisa hadir di SMK 1 dan ini kita datangkan sekolah-sekolah menjadi pengimbasan, itu kita datangkan, kita hadirkan, kita paparkan ini loh tujuannya, bukan sekedar hadir tapi berharap kepala sekolahnya bisa menyambut. Kalau kita proaktif, insya Allah Pak, kita bisa lihat kok sekolah-sekolah yang proaktif Bapak itu ada aja tuh bantuan dari berbagai sumber itu ada kalau kita proaktif. Tapi kalau sekolah itu ndak aktif, cuman ya sudahlah biar ya sudah gitu-gitu aja. Jadi gitu tergantung dari manajemen kepemimpinannya. SMK itu sangat tergantung dari manajemen kepemimpinan sekolah itu. Karena kita ini kalau SMK ini kan hubungannya keluar itu yang lebih banyak ya, ke industri, kemudian ke mana-mana dan sebagainya itu itu yang paling banyak diperlukan. Jadi kepala sekolah itu sebagai manajer itu tidak usah dipermasalahkan kok kepala sekolah saya kok sering datang perusahaan kemudian ke sekolah itu memang tugasnya SMK seperti itu ya. Jadi masyarakat di guru-guru itu harus menyadari memang kepala SMK itu seperti itu, mencari peluang-peluang itu yang diharapkan. Lain kalau SMA kan harus di sekolah harus dan sebagainya, kalau SMK itu kan beda, cara berpikirnya kan beda Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita semua selalu memikirkan dunia pendidikan kita. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari mitra, terutama dari Disnaker ya Pak ya. Dari Disnaker tidak henti-hentinya SMK itu tidak akan bisa lepas dari urusan dengan Disnaker itu. Kami berharap Bapak dari Disnaker itu tetap membantu kami, kepala-kepala sekolah kami itu akan terus tidak akan bisa putus dengan Disnaker karena kaitannya dengan tenaga kerja. Kemudian dari industri kami mohon ditingkatkan kerjasamanya. Dan kami ucapkan terima kasih yang selama ini sudah bermitra dengan sekolah-sekolah kami, baik itu yang ada di PPU maupun yang ada di Balikpapan. Kami ucapkan terima kasih Pak. Semoga kerjasama ini terus kita tingkatkan. Dan di sini di spanduk itu yang sudah mensupport di sini kami ucapkan terima kasih kepada Hexindo, kemudian Auto 2000, kemudian apalagi Pesona, Mutiara, Borneo, dan CV Karakter Bina Insani. Kemudian juga kami ucapkan Ibu Puji Astuti ya, nanti tolong Bu sampaikan apa sih tujuan diadakan di sini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian kepala SMA SMK pada SMK yang hadir di tolong kalau bisa ikuti apa yang disampaikan oleh para narasumber sana, nanti bisa disampaikan ke sekolah masing-masing. Mungkin itu Pak ya yang kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami sampaikan seharusnya yang berdiri membuka ini adalah Ibu Sekretaris. Seperti suratnya Pak Tony tadi ya disampaikan Bu Sekretaris sudah saya hubungi karena Pak Tony kan mungkin belum kenal, saya sudah kenal. Pak Tony pinter Pak. Saya yang disuruh Pak. Saya belum kenal. Pak Tonto aja. Iya. Walaupun kepala sekolah itu bisa nyuruh aja kepala cabang itu Pak. Saya tuh datangi Bu ini, saya datangi kantor Bu ini ada minta iya insya Allah Ibu harus datang karena apa, Ibu kan baru harus paling nggak perkenalan kepada masyarakat sekolah SMK yang ada di sana. Siap-siap. Tapi Pak, sore kemarin di Pak saya disuruh kepala dinas mewakili ada acara ini. Waduh, padahal kan sudah kita setting gitu kan. Kemarin tuh sudah oke, sore itu menjelang maghrib saya minta maaf, saya disuruh mewakili kepala dinas. Ya, apa boleh buat. Mungkin lain kali Ibu kepengen sekali bertemu dengan bapak-bapak Ibu sekalian. Kita doakan pada acara-acara yang lain, ada momen lain beliau bisa, karena saya dengan beliau itu akrab sekali. Bu, harusnya biasa aja kalau saya dengan itu. Itu Pak yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tetap berharap dari mitra-mitra ini tetap dijalin kerjasama untuk peningkatan mutu SMK. Pantun Pak ya, sedikit pantun, pantun tentang kesehatan kita. Bagus mempesona sarang lebah, jati India menjadi sarangnya. Virus corona sedang mewabah, hati-hati jaga diri dan keluarga. Kecap manis campur pedas, malah dimakan dengan bihun. Setiap habis beraktivitas, cucilah tangan pakai sabun. Macan dan cetah nangkap mangsa, buaya dan cicak putus ekornya. Jangan lelah, tetap waspada supaya tak kena virus corona. Terakhir Pak ya, payung patah melayang di angkasa, hari Selasa jatuh ke istana. Berlindunglah kepada Yang Maha Kuasa dari segala wabah dan bencana. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop pengembangan pusat pengembangan karir siswa ya, dan bursa kerja khusus SMK Negeri 1 Panajam Pasir Utara secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga apa yang kita laksanakan bersama ini membawa manfaat bagi kita, terutama bisa mengembangkan pendidikan kejuruan di tempat kita, terutama di Kabupaten Panajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan. Demikian akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.